Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 163 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil kerja RBL kami yang berjudul Pembuatan Generator Listrik dengan Energi dari Gerak Jatuh Bebas. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Mauludi Nur Fuadi dengan NIM 167231193. Saya Raga Ananda dengan NIM 167231183. Saya Jordan Firdaus dengan NIM 167231188. Saya Mahardza Syaputri dengan NIM 167231198. Saya Yurika Hafiza dengan NIM 167231178. Saya Najma Kamila Firdaus dengan NIM 167231173. Saya Salsabila Subah Asa dengan NIM 167231163. Dan saya Kirana Aurelia Zahra dengan NIM 167231168. Pada RBL kali ini, kami memiliki 3 tujuan. Yang pertama, merancang dan mengembangkan model prototipe generator listrik sederhana yang memanfaatkan energi dari gerak jatuh bebas. Yang kedua, menyelidiki perubahan energi kinetik dari gerak menjadi energi listrik melalui fenomena induksi elektromagnetik. Dan yang ketiga, menentukan pengaruh parameter pada generator listrik terhadap jumlah energi yang dihasilkan. Untuk teori dasar pada RBL ini, generator listrik adalah alat yang menghasilkan energi listrik dari energi mekanik. Generator ini bekerja berdasarkan prinsip eksperimen Faraday yang menyatakan bahwa arus listrik dapat dibangkitkan melalui perubahan medan magnet pada konduktor. Prinsip hukum Faraday dirumuskan sebagai E sebenarnya min N dT per dt. Dalam sistem energi gerak jatuh bebas, energi potensial gravitasi diubah menjadi energi kinetik, yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Pertama, massa diangkat ke ketinggian tertentu memberikan energi potensial. Lalu saat massa jatuh, energi potensial ini diubah menjadi energi kinetik. Massa yang jatuh dihubungkan ke rotor melalui katrol, mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini kemudian diubah menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik dalam generator. Generator listrik menghasilkan arus yang berganti-ganti arah atau bolak-balik dengan cara memutar kumparan dalam medan magnet atau sebaliknya memutar medan magnet di sekitar kumparan. Dalam percobaan dapat ditentukan daya yang masuk dan keluar dari generator. Dari generator dapat pula ditentukan nilai tegangan RMS atau root mean square yang merupakan nilai efektif dari tegangan AC yang setara dengan tegangan DC yang menghasilkan daya yang sama. Tegangan RMS dirumuskan sebagai Vrms sama dengan Vmax pangkat 2 per akar 2, dan desain dan material yang digunakan akan mempengaruhi output dan efisiensi dari generator. Efisiensi pada generator dapat dirumuskan sebagai eta sama dengan P-in per P-out kali 100%. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan ada cutter, lem tembak, penggaris, benang wol, kawat, kabel capit, styrofoam, botol plastik, dan lampu. Lalu kemudian desain untuk generator sederhana sendiri bisa dilihat pada layar. Variasi data dalam percobaan yang kami lakukan ada dua, yaitu variasi jumlah lilitan, yaitu 596 lilitan dan 650 lilitan. Dan untuk variasi yang kedua, kami menggunakan variasi kondisi ketinggian beban, di mana kondisinya sendiri ada tiga. Yang pertama, beban 0,6 kg dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Yang kedua, beban 0,3 kg dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Dan yang ketiga, beban 0,3 kg dijatuhkan dari ketinggian 61 km. Selanjutnya, nah berikut adalah salah satu video demonstrasi percobaan yang kami lakukan. Sebelumnya, prosedur percobaannya sendiri kami bagi jadi tiga. Yang pertama, prosedur untuk mengambil data berapa lampu yang bisa menyala, durasi lampu yang bisa menyala. Yang kedua, untuk mencari tegangan maksimal dari setiap kumparan dan dari setiap kondisi. Dan yang ketiga adalah percobaan untuk mendapatkan data hambatan maksimal yang terukur dari beban, dari variasi beban dan ini. Yang kalian lihat di layar itu adalah video demonstrasi saat kita ingin mengambil data tegangan maksimal untuk beban 0,6 kg dengan tinggi 1 meter. Next.
Baik, berikut adalah data yang kami peroleh. Jadi untuk hasil percobaan dengan 650 lilitan. Jadi untuk jarak beban ke permukaan 0,61 meter dengan berat beban 0,3 kilo, durasi nyala 7 buah lampu itu 0,52 sekon, kemudian tegangan maksimalnya 0,45 volt, dan hambatan maksimalnya itu 68,3 kali 10 min 3 ohm. Kemudian dengan jarak beban ke permukaan 1 meter, ya kita memakai dua beban, yaitu yang pertama 0,3 kg, durasinya adalah 7 buah lampu, yaitu 0,65 sekon, kemudian tegangan maksimalnya 0,58 volt, dan hambatan maksimalnya 65,2 kali 10 min 3. Kemudian untuk berat beban 0,6 kg, durasi nyala 7 buah lampu, itu 0,45 sekon, kemudian tegangan maksimalnya 1,4 volt, dan hambatan maksimumnya 143 kali 10 min 3. Kemudian untuk data hasil percobaan dengan 596 lilitan, untuk jarak beban ke permukaan 0,61 meter dengan berat beban 0,3 kilo, durasi nyala 7 buah lampu 0,54 sekon, kemudian tegangan maksimalnya 0,4 volt, hambatan maksimal 67,8 kali 10 min 3. Dan untuk jarak beban ke permukaan dengan 1 meter dengan berat beban 0,3 kg, durasi nyala 7 buah lampu 0,73 sekon, kemudian tegangan maksimalnya 0,53 volt, dan hambatan maksimalnya 64,9 kali 10 min 3. Dan untuk berat beban 0,6 kg, durasi nyala 7 buah lampunya itu 0,47 sekon, kemudian tegangan maksimalnya 1,302 volt, dan hambatan maksimalnya 134 kali 10 min 3. Perhitungan pada RBL kali ini, kami akan menghitung VRMS, daya masuk, daya keluar, serta efisiensi dari setiap percobaan. Adapun rumus-rumusnya terdapat di slide. Berdasarkan perhitungan, pada 596 lilitan kumparan, pada jarak 0,61 meter dengan berat beban 0,3 kg, didapat VRMS sebesar 0,28 volt, daya masuk sebesar 3,32 watt, daya keluar sebesar 1,15 watt, serta efisiensi sebesar 34,64%. Dengan jarak beban ke permukaan sebesar 1 meter, dengan berat beban 0,3 kg, didapat VRMS sebesar 0,37 volt, daya masuk sebesar 4,03 watt, daya keluar sebesar 2,1 watt, serta efisiensi sebesar 52%. Dengan ketinggian 1 meter dan berat beban 0,6 kg, didapat VRMS sebesar 0,92 volt, daya masuk sebesar 12,52 watt, daya keluar sebesar 6,32 watt, serta efisiensi sebesar 50,47%. Dan pada percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan 650 lilitan, dengan jarak 0,61 meter dan berat 0,3 kg, didapat VRMS sebesar 0,32 volt, daya masuk sebesar 3,45 watt, daya keluar sebesar 1,5 watt, dan efisiensi sebesar 43,47%. Dan pada ketinggian 1 meter dengan berat beban 0,3 kg, didapat VRMS sebesar 0,41 volt, daya masuk sebesar 4,52 watt, daya keluar 2,57 watt, dan efisiensi 56,86%. Dan yang terakhir, pada jarak sekitar 1 meter dengan berat beban 0,6 kg, didapat VRMS 0,99 volt, daya masuk 13,08 watt, daya keluar 6,85 watt, dan efisiensi sebesar 52,37%. Selanjutnya untuk analisis dari percobaan kali ini itu didapatkan cara kerja alat ini adalah dengan menjatuhkan beban yang telah diikat pada poros perputaran magnet yang nantinya akan membuat magnet berputar di dalam kumparan dan akan menghasilkan flux magnetik dari medan magnet yang bergerak. Lalu medan magnet ini akan menghasilkan medan magnet induksi, dan medan magnet induksi ini nantinya akan menghasilkan arus induksi yang akan membuat lampu tersebut menyala. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, yaitu menggunakan beban seberat 0,3 kg pada ketinggian yang berbeda, yaitu 0,61 meter dan 1 meter. Semakin tinggi jarak beban ke permukaan, maka daya yang dihasilkan untuk menghidupkan lampu semakin besar.
dan efisiensinya semakin besar atau maksimal. Ini sesuai dengan konsep gerak jatuh bebas, yaitu semakin tinggi atau besar jarak yang ditempuh, maka waktunya akan semakin lama. Sementara itu, dengan variasi berat beban sebesar 0,3 kg dan 0,6 kg pada ketinggian 1 meter, semakin berat suatu beban yang digunakan, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke permukaan akan semakin singkat, serta efisiensi dayanya akan lebih kecil. Maka dari itu, beban yang lebih ringan akan lebih efisien jika digunakan dalam menghidupkan lampu. Karena dengan beban yang semakin ringan dengan jarak tempuh yang sama, pergerakan dari gerak jatuh bebas akan lebih lambat dan mengakibatkan nyala lampu lebih lama. Dari penjelasan tersebut, maka lampu akan menyala lebih lama atau lebih efisien jika ketinggian dibuat maksimal serta beban dibuat lebih ringan. Dari percobaan yang telah dilakukan, terdapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, satu rancangan generator listrik terdapat pada subbagian 3.1 desain. Generator listrik dibuat menggunakan sistem katrol yang memanfaatkan energi kinetik dari gerak jatuh bebas dari botol plastik dengan beban air yang dihubungkan pada kumparan dengan perantara sumpit dan tali. 2. Energi kinetik terjadi saat beban air yaitu botol plastik dijatuhkan kemudian menggerakkan magnet yang berada dalam kumparan, sehingga menghasilkan perubahan flux magnetik pada lilitan kawat. Perubahan flux magnetik ini akan menghasilkan gaya listrik yang besarnya sesuai dengan laju perubahan flux magnetik pada kumparan. Ketiga, berdasarkan tabel 4.3, hasil percobaan jumlah energi yang dihasilkan dipengaruhi oleh ketinggian beban, berat beban, dan jumlah lilitan kawat. Semakin tinggi tempat beban dijatuhkan dan semakin besar berat beban, maka semakin banyak jumlah energi yang dihasilkan. Selain itu, semakin banyak lilitan kawat pada kumparan, maka semakin banyak juga jumlah energi yang dihasilkan generator listrik. Oke, ini berikut adalah dokumentasi pada saat kita mengerjakan RBL ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.